integrasi sosial, dan reintegrasi sosial. Integrasi sosial, proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh dan bulat. Faktor pendorong integrasi sosial. Dan yang pertama, perkawinan campuran. Kedua, adanya musuh dari luar. Dan yang ketiga, toleransi terhadap kebudayaan-kebudayaan berbeda. Dan yang keempat, adanya sikap saling menghargai orang lain. Dan yang kelima, sikap saling terbuka. Proses integrasi sosial. Proses integrasi sosial ada 3. Akomodasi, akulturasi, dan asimilasi. Akomodasi. Di dalam ini untuk menyelesaikan pertentangan tanpa melibatkan orang lain ataupun merugikan orang lain. Dan asimilasi mengurangi perbedaan antar individu atau kelompok yang sedang mengalami konflik. Dan yang ketiga ada akulturasi. Akulturasi, proses sosial yang berbeda di mana kebudayaan tertentu dihadapkan kepada kebudayaan yang berbeda atau kebudayaan yang asing. Bentuk-bentuk integrasi sosial ada 3. Yang pertama, integrasi normatif. Integrasi normatif terbentuk karena adanya norma-norma yang terbentuk dalam masyarakat. Dan yang kedua, integrasi fungsional. Integrasi fungsional terbentuk karena adanya fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Dan yang ketiga, integrasi koersif. Integrasi koersif terbentuk berdasarkan kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa. Contoh dari integrasi sosial. Seorang murid pelajar memiliki seragam warna simbol yang sama. Itu mencerminkan integrasi sosial. Dampak positif integrasi sosial. Yang pertama, meningkatkan toleransi antar golongan yang berbeda. Dan yang kedua, mempersiapkan keragamaan. Dan yang ketiga, sikap saling terbuka. Ada juga selain positif, ada dampak negatifnya. Dampak negatifnya ada 3. Gak usah banyak-banyak. Yang pertama, adanya konflik. Cepatnya konflik. Dan yang kedua, sikap perbedaan pendapat dan adanya perselisihan. Dan yang ketiga, adanya diskriminasi. Reintegrasi sosial merupakan perubahan sosial, di mana reintegrasi sosial adalah suatu proses memperbarui nilai-nilai sosial dan norma-norma sosial untuk menyesuaikan diri dalam kehidupan masyarakat yang mengalami perubahan. Contoh reintegrasi sosial mengupayakan diri dengan membicarakan serta memusyawarahkan jika terjadinya konflik. Dan contoh yang kedua, gelandangan dan pengemis. Mengapa perlu dilakukan reintegrasi sosial dalam masyarakat? Reintegrasi sosial perlu dilakukan dalam masyarakat untuk mengembalikan norma-norma yang ada kepada tempatnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa integrasi sosial adalah suatu proses penyesuaian yang dimana masyarakat itu bersatu. Sedangkan reintegrasi sosial dapat terjadi karena adanya konflik-konflik di dalam masyarakat. Sekian dari penjelasan saya mengenai integrasi sosial dan reintegrasi sosial. Saya berharap kalian mengerti. Terima kasih.